like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Organisasi ini memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana, didukung keahlian atau keterampilan khusus yang dibutuhkan. Organisasi yang aktif dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, hingga evakuasi kepada masyarakat dalam sebuah musibah atau bencana secara handal, cepat, dan aman. Dalam setiap tugas yang dijalankannya merupakan perjuangan berat dan penuh resiko. Namun, semua itu dijalankan sekaligus panggilan jiwa dalam menolong sesama. Organisasi ini menamakan diri SAR Sagara. Mereka akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman dalam acara di telinga, dekat di hati. Halo Aksi Mania, kembali lagi di channel YouTube-nya Aksi Radio. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kali ini ada para tenaga-tenaga yang rela membantu masyarakat secara sosial. Kita langsung saja sapa. Di studio sudah hadir Kang Ius dan Kang Bucek. Kang Ius ini ketua SAR Sagara dan Kang Bucek ini ketua bidang pendidikan dan pelatihan. Jadi dua orang kece. Akan di warna rambut bawaan umur. Umur sih masih ngora sebetulnya, cuma saya dari SMP tuh sudah mulai beruban gitu. Tekanan psikologis seperti Dari faktor gen turunan. Ada darah Belanda, Eropa, ada Jerman gitu. Jerman Matraman saya. Kalau Oke, Kang Yus, Kang Buce, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Mungkin banyak yang pengen tahu apa sih SAR Sagara. Kan banyak juga ya organisasi-organisasi SAR, baik yang berhimpun di pemerintah ataupun yang secara sukarela swadaya di luar pemerintahan. Nah, kalau SAR Sagara sendiri seperti apa? Mungkin dari Kang Yus dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akan saya sedikit jelaskan tentang SAR Sagara. Jadi SAR Sagara itu berdiri tanggal 5 Mei tahun 2005. Jadi untuk anggota keseluruhannya itu hanya 20 orang saja. Jadi 20 orang itu 15 itu anggota tetap dan 5 orang itu pengurus. Pengurus dalam artian dari pembina sampai dengan ketua sekretaris bendahara itu 5 orang. Terus untuk kegiatan-kegiatan selama kita berdiri sampai dengan hari ini, kita banyak melakukan operasi SAR ya, baik dari korban tenggelam, banjir, kejadian-kejadian yang ekstraordinari lah, luar biasa kayak Lion Air. Terus yang terakhir itu yang evakuasi di Dua Kutama Sigit yang mahasiswa Mapalasta itu. Terus selain kita melaksanakan operasi SAR juga kita aktif juga di bidang-bidang pelatihan. Di antaranya melatih beberapa perusahaan, terus instansi pemerintah, pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk gambaran umum tentang SAR Sagara. Nah, ini tuh organisasi yang dibentuk secara nasional atau hanya ada di Karawang aja? Kebetulan SAR Sagara dibentuk hanya di Kabupaten Karawang saja. Oh, berarti inisiasi dari teman-teman di Inisiasi Karawang. dari teman-teman Karawang saja. Karawang, ya. Karawang saja. Nah, konsentrasinya lebih ke kebencanaan atau kondisi apa namanya tadi ada kejadian-kejadian darurat itu tadi. Jadi kita kalau mengacu ke search and rescue, kita hanya bekerja di search and rescue saja, artinya pencarian dan pertolongan. Dan selebihnya penanggulangan bencana seperti penanggulangan banjir, terus kayak kebakaran hutan pun kita pernah membantu, istilahnya ikut memadamkan
Ini volunteer. hanya sebatas komunitas-komunitas aja, itu kumpulan orang-orang yang peduli, atau secara resmi dibentuk gitu? Kalau secara resmi kita terdaftar di kantor Kesbangpol ya. Dari tahun 2006 kita sudah terdaftar di Kesbangpol, dan tahun 2009 kita lebih dilegalkan lagi dengan akta notaris. Berarti memang komunitas yang sengaja dilegalkan untuk kemudian kegiatan-kegiatan sosial itu tadi ya, tujuan utama besar. Nah, untuk tadi saya dengar ada pelatihan ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, itu maksudnya apa yang dilatih? Sesuai dengan permintaan sih. Jadi ada beberapa perusahaan yang meminta, kan karena kondisi Karawang itu kan mereka itu perusahaannya kebanyakan yang kita latih itu di Karawang ya. Jadi betul. banyak karyawannya yang terdampak banjir. Jadi mereka itu membuat satu tim emergency response team lah dari karyawannya sendiri. Jadi bagaimana caranya perusahaan memberikan fasilitas kayak semacam perahu, untuk SDM-nya kita yang melatih, kayak pelatihan buat rescue. Terus di satu sisi lagi banyak perusahaan juga yang minta latihan tentang ketinggian. Jadi vertical rescue, jadi bagaimana kalau ada orang yang bekerja di ketinggian terjadi accident, bagaimana cara menyelamatkannya atau bagaimana cara mengevakuasi. Dan ada juga yang minta pelatihan tentang P3K. Nah, Kang Bucek, saya bisa siap. dulu. Itu kan artinya kalau melatih gitu kan berarti butuh apalagi dengan perusahaan ya, betul. butuh yang namanya mungkin sertifikasi, terus betul. juga keahlian khusus. Betul. Nah, apakah anggota SAR Sagara ini memang sudah tersertifikasi atau gimana ya? Ya, jadi untuk teman-teman yang biasa sih yang ngasih materi memang yang sudah tersertifikasi ya, khususnya yang memang kita pernah ikut pelatihan dengan Badan SAR Nasional emang. Itu kalau untuk pemateri utamanya. Jadi pada saat kegiatan materi di ruangan yang ngisi tetap teman-teman yang sudah tersertifikasi. Karena kalau di ketika praktek lapangan kan memang butuh banyak orang juga, jadi ya di backup sama teman-teman gitu. Asisten lah ya, asisten instrukturnya untuk backup. Betul. Nah, terus kemudian sejauh ini selain ke perusahaan-perusahaan itu ada nggak mungkin kayak ke sekolah-sekolah, kampus gitu? Ada juga berarti ya sekolah-sekolah. Jadi pernah juga ke sekolah, kebetulan juga kita dulu pernah yang membina salah satu Sispala, siswa pencinta alam di Karawang pernah. Terus kemudian kampus juga pernah ya, pernah kita juga ngisi materi terkait komunitas-komunitas dari pencinta alam gitu kan, ada komunitas-komunitas gabung jadi satu komunitas, kita pernah ngisi juga materi di situ tentang ketinggian ya waktu itu ya. Ketinggian sama collapse structure. Nah, seberapa penting sih sebetulnya pemahaman tentang itu tadi, tentang SAR lah ya, khususnya untuk di perusahaan-perusahaan atau para pecinta alam gitu. Oke. Jadi sebetulnya kan selain materi yang kita sampaikan kan selain memang untuk menyelamatkan orang lain, di situ juga diajarkan untuk self rescue lah ya, atau menyelamatkan diri sendiri. Misalnya ketika kita terjebak di misalnya banjir nih, misalnya banjir, kita cuma sendiri, bagaimana kita supaya bisa menyelamatkan diri sendiri kayak gitu. Itu juga materi itu juga kita sampaikan, dan itu penting juga sih menurut saya. Ya memang persiapan menghadapi kewaspadaan. Betul. Artinya kesadaran dan peningkatan kesiapsiagaan. Dan mungkin kalau untuk kayak pecinta alam yang sering naik gunung, itu juga gimana jika tersesat dan lain sebagainya. Betul. Punten, itu mau contekan ibu udah SMA. Contekan bisi, ada nanyakan bisi saya pohon. Bisi pohon yang sebenarnya. Betul. Terus kemudian seberapa dihargainya sih keberadaan SAR Sagara nih? Saya jawab ya. Silakan. Jadi untuk kita pernah direkrut ya pada tahun awal-awal kita berdiri dari 2006 sampai dengan 2009 ya, kita masih di bawah naungan, kita digunakan oleh Kesbangpol waktu itu untuk tim ataupun mitra untuk tim kesiapsiagaan bencana dan pencarian dan pertolongan.
sampai dengan akhir 2019 ya, 2009 kita masih digunakan. Dan waktu itu saja sih, kesininya kan sudah ada badan penanggulangan bencana. Nah jadinya kita tetap ke independen lagi. Nah mungkin untuk di masyarakat secara umum itu apa Sagara ini hanya sebatas komunitas yang sesekali itu turun, atau memang yang sebagai komunitas yang sangat bisa diandalkan lah, artinya untuk baik untuk pelatihannya ataupun untuk action langsungnya ketika terjadi kebutuhan untuk search and rescue. Kalau untuk tingkat SDM ya mungkin kita bisa diandalkan lah. Kalau untuk tingkat kabupaten ya masih bisa diandalkan karena yang mungkin yang pengalamannya rada sedikit banyak lah daripada yang lain gitu. Karena kan kita itu pada saat awal berdiri sampai dengan hari ini, sampai sebelum adanya badan, kita itu rutin setiap ada operasi, setiap ada kejadian siang malam pagi sore itu kita selalu diandalkan, selalu dikontak gitu, maupun dari aparat pemerintah maupun warga langsung yang kontak Berarti kita. lebih ahli daripada badan yang sekarang ada dong? Kalau dibilang ahli sih tidak. Mancing aja saya. Biar kelihatan sombongnya. Itu beda. Kalau beda kan. Iya. Jadi kan SAR kita kan lebih spesifik. dan penanggulangan bencana itu kan kalau di Umum. kalau namanya penanggulangan bencana dan SAR itu, kalau SAR itu hanya spesifik di pencarian dan pertolongan saja. Jadi kalau ada orang tenggelam ataupun orang hilang, kita fokus di pencarian dan pertolongan saja. Tapi kalau berbicara tentang penanggulangan bencana, itu dari Kita ada di klaster itu. dari pra sampai dengan selesai, nah itu mereka yang. Jadi kita lebih spesifik satu bidang saja sih. Nah terus kalau Sagara sendiri sampai hari ini ya masih menjadi komunitas yang biasa atau sudah jadi mungkin pekerjaan yang profesional gitu? Kita namanya juga volunteer ya. Jadi kalau relawan itu pasti tidak ada yang gaji. Nah, Jadi saya sehari-hari sih sebagai pemadam kebakaran di salah satu perusahaan, bucek pemadam kebakaran di PTD Kebakaran Pemda. Jadi hari-hari ini, hari-hari biasa selain tidak ada kejadian yang luar biasa ya kita bekerja seperti biasa untuk menghidupi anak istri. itu penting juga ya. Penting Itu sekali. lebih waspada dari Lebih waspada. Kita akan Terutama ya, amankan dapur. amankan dapur. Nah, pernah ada event nggak sih? Karena kalau lihat di YouTube kan, di YouTube tuh kalau di luar negeri kan ada event pertandingan antara tim SAR yang ini dengan SAR yang ini. Pernah 2 kali tuh ya. Pernah. Jadi Itu pelaksana atau sebagai peserta? pernah. Jadi kita pernah 2 kali mengadakan event kebetulan. sih. Jadi itu di momen Disnatalis ulang tahun organisasi kita ya, SAR Sagara. Yang pertama itu tahun berapa sih, Bang? Tahun 13 ya? Enggak, 2013 ya. 2013 yang pertama itu kita bikin 3 kegiatan. Yang pertama itu fun rally, Fun hiking. Jadi fun hiking itu kayak kebut gunung lah. Pertama itu, kedua kebut dayung ya. Kebut dayung dan rescue. Kebut dayung dan rescue. Dan yang ketiganya sama main di ketinggian. Terus yang kegiatan yang kedua juga sama, cuman kegiatan yang kedua itu kita fokuskan di satu tempat ya, ketinggian. di satu tempat di Cipule. Nah, kalau di di luar negeri kita harus berkaca sama yang lebih baik. Betul. Kalau di luar negeri kan kayaknya berurusan dengan SAR, dengan ketinggian. Itu tadi kan udah jadi satu keahlian yang harus dimiliki oleh setiap komunitas ya, baik itu perusahaan, pemerintah atau apapun. Nah, kalau di kita khususnya di Karawang gimana sih kesadaran terhadap itu? Masih kurang sih sebetulnya. Kalau saya lihat sih masih kurang ya. Untuk SDM itu ya, untuk khususnya tenaga ahli-ahli ya, bisa dibilang ahli, masih kurang sih kalau di Karawang. Jadi memang harus terus ditingkatkan. Makanya itu juga salah satu fokus kita lah ya, untuk tetap kita berbagi ke teman-teman baik komunitas. Makanya kalau kita sih sebetulnya welcome. Kita Sagara welcome baik dari komunitas atau instansi pemerintahan apapun, kalau memang butuh
sharing ya kita siap. Gitu sih. Kita sih nggak pernah menutup diri, kita selalu terbuka dengan siapapun, dengan komunitas apapun. Kalau memang mereka mau sharing, ayo kita belajar bareng lah gitu intinya, supaya tetap selamat ketika kegiatan. Udah disebut nggak duluan, belajar bareng. Saya sombong. Nah, terus hapunten dia mah. Enggak. Kalau ada panggilan, misalnya ada kejadian, ayah honorna. Jujur ya, tak ya. Terus selama ini kegiatan supportnya dari mana? Support kita, nah jadi kadang-kadang kita kan kalau melatih ke satu perusahaan ya, kita biasanya kan itu adalah jadi kita mengisikan dari situ. Jadi masuk uang kas. Masuk uang kas. Jadi kalau emang ada lebihnya kita belikan alat, kita belikan kebutuhan untuk evakuasi. Sana ngaliwat paling. Ngaliwat paling gitu. Makan bareng, sudah beli alat, bisa. Jadi yang betul-betul apa namanya bergerak secara sukarela dan Sukarela. swadaya ya. Swadaya. Nah terus jumlah anggota tadi 15, 20 ya sarang pengurus. 25 itu tersebar di Kabupaten Karawang atau gimana? Banyak sih daerah sini ya. Di daerah kota ya. Kota. Jangan kalau ada kejadian di mana ya berangkat bareng Betul. sana gitu ya. Bareng. Rata-rata usia milenial atau kolonial? 30 ke atas. 30 plus ya. 30 plus. Ada sih yang 20-an lah, yang 25 ke atas tapi menjelang 30 lah. jalan. Nah, ada susahnya milenial mah itu. Nah, Bacan ingat Kak. Nah, terus kemudian nih, kalau misalnya tadi kan melatih di satu perusahaan, terus ayam meureun tanya. Saya terima gitu. Untuk kemudian diputarkan lagi ya, bukan untuk Iya. keuntungan teman-teman di Iya, sana negara, iya. diputarkan lagi untuk beli alat, untuk Betul. ada kejadian-kejadian yang Buat uang mendadak kas lah. nanti untuk Betul. uang kas. Nah, terus pernah ngerasa orang nanaonan gigian ya untungnya pernah gitu kan? Sebetulnya sih kalau punya perasaan seperti itu tiba lagi ditinggalkan sih kan. Oke. Karena mungkin suatu panggilan hatinya. Jadi kalau prinsip Kita saya nyaman ya, sih. kalau prinsip saya sendiri bisa membantu orang itu adalah kebahagiaan buat saya. Nah, itu sih intinya ke situ. Jadi kalau melihat orang kita tolong terus dia merasa terbantu, terus merasa senang dengan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan berkah lah buat anak istri kita dan keluarga gitu aja sih saya mah. Tidak ada penyesalan apapun. Tidak ada penyesalan apapun. Berat sangat. Kita nyaman aja lah. Nyaman, asli nyaman. Ya kita anggap juga kadang-kadang operasi SAR itu ya ya anggap aja kita sambil main gitu Sambil kan, main. istilahnya gitulah. Dijalankan dengan ikhlas, Betul. dijalankan dengan Enak aja tanpa lah. beban. Nggak ada beban. Kumaha pikiran dapur. Karena saya sudah bekerja ya sama Bucek. Tapi berarti rata-rata pengurus maupun anggota SAR Sagara itu punya kerjaan masing-masing ya? Betul. Di luar- Ada juga yang masih menganggur. Ada sebetulnya. juga yang belum yang kerja. pada itu perlu diceritakan tuh. Ya, Dan anak-anak yang berkah penting Nggak banget. sih. aman tapi aman. Nah, ada nggak kejadian yang paling heroik gitu atau paling berkesan selama apa namanya di SAR Sagara gitu, mengalami kejadian apa gitu? Sebenarnya kalau itu sih memang setiap kejadian punya kesan tersendiri sih ya. Memang karena banyak juga. Mungkin yang terakhir sih kegiatan operasi kita bukan penyelamatan ya, evakuasi korban yang kecelakaan di Goa Lele ya. Yang tiga Karawang Selatan ya? Iya, Karawang Selatan. yang mahasiswa yang betul. 2019 ya. 2019. Nah itu sih mungkin Kejadian yang masih seger lah ya di masih segar di ingatan kita. Soalnya hampir pada lupa ya kejadian yang paling itulah yang paling lumayan juga ya. Terakhir. Kita masuk gua jam 11 malam, keluar dari gua itu Sampai jam pagi. 7 pagi. Sampai Oh, lumayan berarti ya. 8 jam. 8 jam. 8 jam di dalam Malam hari Wah. dengan visibilitas yang terbatas, Benar. dengan Cahaya terbatas. kekhawatiran, Ruang gerak. dengan kekhawatiran yang tinggi soalnya kan Takut suatu-suatu kejadian itu terulang lagi. Gitu. ada air bah masuk Benar, lagi. benar. Nah, Nah, terus waktu itu saya tertarik yang evakuasi di Gua Lele itu 8 jam betul-betul di dalam atau keluar masuk? di dalam. Di dalam. Di dalam. Karena aksesnya itu
Si kontur gua aja itu sempit. Kita masuk ke mulut gua itu hanya cukup satu badan. Itu posisi gua ke masih pada- lurus lurus. kan, masih lurus itu masuk satu badan. Hmm. Satu badan tidak Kurang bisa jongkok, tidak bisa 40 ini. cm, 50 cm gitu ya. Mau kepala dulu atau mau kaki dulu itu mah. Jadi tidak bisa berbarengan. Terus kedua setelah itu masuk pit pertama vertikal 17 meter. Turun ke bawah vertikal 17 meter, ada pit kedua turun lagi 7 meter. Baru kesananya lorong sungai Lorong bawah besar. Sungai bawah Tanah ya. sungai bawah tanah. Di situ. Di dalam itu selama 8 jam nggak bisa ngopi, nggak bisa merokok. Ngerokok mah anggar. Rokok kopi adalah. Kopi sama air dikirim aja dulu. Karena aksesnya susah untuk turun naik, aksesnya susah. Karena nggak ngerokok juga ya saya ngerokok aja kan utama yang namanya tangan lumpur semua kan udah Ya. lumpur. Ya, alat kita pun waktu itu ya habisnya dalam artian lumpur semua. Berapa korban sih waktu itu? Tiga. Yang evakuasi 3 ya. 3 dan Itu kejadian yang emang sangat sulit. Itu kita ngeluarin korban itu bisa nyampe 1 jam ya satu orang. Satu orang. Satu orang. 1 jam. Nah dari kejadian itu apa sih yang pesan dari Sarsagara yang pengen disampaikan ke teman-teman para pecinta Penggiat alam ya. yang lagi Ya intinya sih untuk teman-teman penggiat pesan kita sih tetap harus segala sesuatunya tetap harus dipersiapkan ya, dan jangan lupa juga faktor cuaca ya. Faktor cuaca tetap itu harus diperhitungkan. Selain SDM, persiapan peralatan logistik dan lain-lainnya itu sih mungkin kalau kita sih itu ya yang selalu kita tekankan ke teman-teman. Sarsagara punya base camp nggak sih? Ada di Puro 1. Itu base kantor Rumah. atau Rumah rumah salah satu anggota ya. Kita jadikan sekrea gitu ya. Itu rutin ngumpul-ngumpul di situ. Jarang. Karena PPKM ya. PPKM. Tapi biasanya ya ada lah mungkin seminggu atau sebulan sekali Ngopi paling sharing. Kalau emang ada misalkan ada kegiatan di suatu tempat, paling kita kumpul di situ, ya, Prepare. rencanakan segala macam setelah itu udah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nanti pengen konsultasi atau join Sharing. sama Sarsagara, gimana caranya? Ada akun sosial media atau harus menghubungi mana? IG ada ya? Di Instagram ada, Di kita Facebook terus di ada. Facebook juga ada. Kalau di IG Sarsagara Sarsagara aja, di langsung ya, nggak pakai spasi, nggak pakai Di underscore. ada juga ya? Facebook juga ada. Nah, berarti pada intinya Sarsagara membuka diri besar-besaran untuk siapapun yang ingin sharing untuk SAR itu ya, dan siap kapanpun untuk minta bantu lah, artinya entah itu dalam pelatihan, untuk Ngobrol-ngobrol aja gitu, sharing. sharing ataupun ada kejadian-kejadian yang memang membutuhkan kehadiran. Iya. Siap. Oke, hatur nuhun Sarsagara. Siap. Mudah-mudahan semangat terus dalam kondisi Amin. apapun Amin. untuk kebaikan, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi lah, ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Mungkin nanti di studio juga harus berlatih nih, siapa tahu ada banjir ya. Iya, kan banjir maksudnya langsung pakai tali gitu kan, saya kayak Tarsan. Ada ribut dulu. Betulnya. Atur dulu. Dan Asimania, itu dia obrolan kita di studio kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bisa memberikan banyak inspirasi dan motivasi pastinya. Saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.